بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل الثامن بمعهد حسن خاتمة، أعزكم الله، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن كتاب الصلاة، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو اللباس والزينة والجنائز. اللباس والزينة. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتخطم بالذهب، ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. Pakaian dan perhiasan. Laki-laki dilarang berpakaian sutra dan bercincin emas, dan hal itu dihalalkan bagi wanita. Sedikit atau banyaknya emas itu dalam hal diharamkannya bagi laki-laki adalah sama. Jika sebagian bahan pakaian itu terbuat dari sutra, sedang sebagian yang lainnya terbuat dari kapas atau katun, maka laki-laki boleh memakainya selagi bahan sutranya tidak lebih banyak. Para santri semuanya, dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya laki-laki muslim tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra yang halus ataupun yang kasar, dan janganlah kalian meminum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian orang-orang yang beriman di akhirat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, وَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُرِهَا. Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku dan diharamkan atas laki-lakinya. Jadi dari dua hadis tadi kita bisa mengetahui bahwasannya laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Sedangkan bagi perempuan itu diperbolehkan ataupun dihalalkan. Makanya di dalam kitab di sini disebutkan wa yahillu lin nisa, dan dihalalkan bagi perempuan.
Kemudian di dalam pengharaman emas itu bagi laki-laki, baik banyak ataupun sedikit sama saja tidak boleh, sama-sama haram. Namun kalau memakai pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian sutranya itu hanya sedikit saja, jadi bahannya campuran antara kapas ataupun katun dengan sutra, tapi sutranya hanya sedikit saja, maka hal tersebut diperbolehkan untuk digunakan oleh laki-laki. الجنائز ويلزم في الميت 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور. ويكفن في 3 أبواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. Jenazah. 4 hal yang harus dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. 2 jenazah yang tidak boleh dimandikan dan disalati, yaitu yang pertama, jenazah orang yang mati syahid di medan perang melawan kaum musyrikin. Yang kedua, bayi yang lahir dalam keadaan gugur yang tidak ada jeritannya sama sekali. Jenazah itu sebaiknya dimandikan dengan siraman yang ganjil, dan pada permulaan siramannya disunnahkan untuk mencampur airnya dengan daun bidara, sedangkan pada siraman yang terakhir dicampur dengan kapur baru sedikit. Jenazah hendaknya dibungkus dengan 3 lapis kain kafan putih yang di dalamnya tidak ada baju dan sorban. Para santri semuanya, mengenai pengurusan jenazah ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang Islam terhadap saudara kita yang meninggal dunia. Hal-hal yang harus dilakukan oleh kita terhadap saudara kita yang meninggal adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Ini semuanya adalah fardu kifayah. Yang pertama, memandikannya. Seorang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Bahkan kalau ada kotoran di dalam perutnya, ketika memandikannya, si perutnya itu dipijat-pijat secara halus supaya kotoran yang ada di dalamnya bisa keluar. Kemudian setelah itu dibersihkan. Cara memandikannya pun seperti mandi besar, mandi wajib, yaitu dimulai dengan wudu terlebih dahulu. Jadi diwudukan oleh yang memandikannya. Setelah memudukannya, kemudian menyiram anggota tubuh yang kanan, setelah itu yang kiri. Memandikannya atau menyiramnya jumlahnya ganjil, 3 kali atau 5 kali ataupun lebih dari itu. Namun ada 2 mayat
yang tidak dimandikan dan tidak disolati, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran, di medan peperangan melawan kaum musyrikin. Kemudian bayi yang lahir dalam keadaan gugur, yang tidak terdengar jeritannya sama sekali. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan syahid di medan pertempuran itu nantinya akan dibangkitkannya dalam keadaan seperti meninggal waktu di dunia. Dalam redaksi hadis itu disebutkan launuhu launud dam warrihu rihul misk. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma minyak wangi, harum semerbak. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya memandikan mayit itu adalah ganjil. Bisa 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Kemudian di awal siramannya itu dicampur dengan daun bidara. Kalau di akhirnya dicampur dengan sedikit kapur barus. Kemudian setelah memandikannya, maka ada kewajiban yang kedua yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup terhadap saudara kita yang meninggal, yaitu mengkafaninya. Mengkafani mayat laki-laki ini sunnahnya sebanyak 3 lapisan. Dan warnanya warna putih. Dan di dalamnya juga tidak ada baju ataupun sorban. Kalau perempuan itu sebanyak 5 lapis. Untuk yang laki-laki 3 lapis itu disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang satunya untuk dijadikan sarung dan 2 lapisan untuk membungkus badannya. Adapun kalau sarungnya itu dari pusar sampai lututnya. Kemudian yang lapisan yang kedua ini dari tengkuknya sampai ke mata kakinya. Kemudian lapisan yang ketiga ini untuk yang menutup seluruh anggota tubuhnya. Kemudian kalau yang perempuan itu 5 lapisan. 5 lapisan itu yang satu dijadikan sebagai sarungnya, kemudian yang satu lagi untuk khimarnya, kemudian satu lagi untuk bajunya, kemudian yang 2 lapisan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Namun kalau tidak ada bahan lagi, misalkan orang yang meninggal itu tidak mempunyai kafan, maka 1 lapisan pun diperbolehkan kalau tidak ada lagi. Para santri semuanya, mudah-mudahan dari pemaparan ini bisa dipahami dan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Naktafi bihadzal qadr. Al-'afwu minkum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.